Terima kasih pemirsa masih menyaksikan NTV Prime. Saatnya sekarang kita simak NTV Prime Dialog. Saya Doni The Kaiser. Pemirsa, tanpa terasa hari ini adalah hari ke-365 atau hari terakhir di tahun 2024. Beberapa jam lagi kita akan segera memasuki tahun baru tahun 2025. Sebelum berganti tahun, kita biasanya melakukan refleksi atas berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang satu tahun ini. Kali ini saya mengajak Anda kita melihat kembali sejumlah peristiwa penting yang terjadi di sepanjang tahun 2024. Apa saja yang menjadi catatan dan pembelajaran agar kita siap menyongsong tahun 2025 yang diprediksi akan semakin berat. Ya pemirsa, untuk perbincangan sore ini, kami sudah hadirkan narasumber dan saya di studio ditemani oleh jurnalis senior Bambang Harimurti. Mas Bambang, apa kabar? Oh, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah, gimana Bung Doni? Amin, luar biasa sama-sama. Dan kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita melalui sambungan Zoom. Ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin. Pak Ujang, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bang Doni. Salam hormat Pak Bambang. Iya, terima kasih. Dan juga sudah bersama kita pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat. Kang Ahmad, apa kabar? Kabar baik, Mas Doni, Bang Bambang, Mas Ujang, salam sehat ya. Siap, Bang Iya. Ahmad. Ini bapak-bapak semua ini, harusnya ada ibu-ibu dong kalau ngomong akhir tahun ya. Saya mau protes sama produser saya. Tapi sebelum ke Kang Ahmad sama Pak Ujang, saya mau minta catatan akhir tahunnya Mas Bambang dulu. Ya. Karena kita sering duduk di sini, Ya, betul. lebih fokus lagi kalau bicara soal-soal politik yang terjadi di tanah Ya, air kita. ya, ya. Apa catatan penting Anda Mas Bambang? Ya mungkin catatan paling penting adalah tahun ini kan ada dua kegiatan politik yang besar ya. Pemilihan presiden dan pilkada langsung. serentak, Ya. ya. Dan suhu cukup naik ya. Tapi kelihatannya Pak Prabowo setelah menang ini bisa membawa suhunya kembali normal ya. Cooling down. Cooling down dan yang menarik adalah bahwa kritik mungkin ini masih bulan madu ya. Jadi kritik yang muncul bukan kepada presiden yang baru tapi pada presiden yang lama. Yang bulan madu siapa yang dikritik siapa ya? Tapi kan belum 100 hari juga Mas. Belum. Ya kan? Artinya Anda melihat selama ini 2 bulan ya kurang lebih ya. Apa yang bisa menjadi catatan penting Mas Bambang sebagai jurnalis senior mengamati dari luar pemerintahan? Ya. Kalau saya lihat yang dari luar ini yang pertama adalah perubahan yang terasa ya adalah soal IKN. Oh. Ya kalau sampai menjelang akhir Presiden Jokowi itu kan waduh kayak IKN dikebut-kebut segala mobilisasi lah untuk ibu kota baru itu sampai pakai buzzer dan sebagainya ya. Lalu ketika terjadi perubahan presiden, fokus presiden yang baru ini sama sekali berbeda. Fokusnya justru makanan bergizi. Iya. IKN tetap dilanjutkan, IKN, tetapi spotlight bergeser. Bagusnya tidak dimangkrakan lah paling tidak, tapi tadi sempat ngomong asal aja gitu. Iya, jadi maksudnya? Maksud saya karena dengan biaya anggaran yang kita lihat untuk IKN tahun depan, itu hanya cukup untuk pemeliharaan aja ya. Karena kan kalau gedung, kalau kita tanya teman-teman properti itu, biaya pemeliharaan tuh nggak murah loh. Mungkin 125.000 per meter persegi ya. Kaliin aja berapa luas gedung-gedung di IKN kota, ya. Itu kan kota. Jadi 4 triliun itu pasti minimalis lah. Nah, dan memang sudah tidak bisa ditambahkan karena anggaran yang dianggarkan untuk itu semua kan memang sudah hampir habis ya. Dan Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan dia akan fokus kepada makanan bergizi ini. Saya kira yang juga anggarannya besar. Anggarannya besar, walaupun sempat diturunin dari 15.000 menjadi 10.000. Dan dari susu pindah ke daun kelor ya. Walaupun ini agak lucu ya, sepertinya daun kelor. Tapi sebetulnya kalau orang yang cukup memperhatikan soal gizi, pohon kelor itu memang di banyak negara dijadikan sumber asupan gizi. Ya, betul. Sehingga beberapa negara Afrika dan Amerika Latin bahkan mengimpor pohon-pohon kelor itu untuk meningkatkan gizi penduduknya. Itu apresiasi ya artinya ya, jadi bukan kita soal ya. bentuk makanan atau minumannya, tetapi saya kadar apresiasi gizinya. bahwa
kelor kan di halaman rumah saya aja ada. Banyak, iya. Orang nggak pedulin gitu. Iya. Sekarang baru setelah dipedulikan oleh banyak negara Iya, lain, baru value-nya yang naik. baru kita Oke, tahan dulu Mas Bambang. Iya. Saya fokus dulu ke soal IKN yang kata Anda tadi sebenarnya hanya untuk pemeliharaan saja. Pak Ujang, bagaimana kemudian narasi ini agar bisa melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi sebelumnya di tangan Presiden Prabowo bahwa IKN tetap penting, Pak Ujang? Pak Prabowo tentu punya kebijakan yang mengepentingkan kepentingan nasional ya, Ya. dan kepentingan publik. Artinya prioritasnya itu pertama secara nasional itu diperhatikan, yang kedua terkait dengan rakyat itu menjadi prioritas bahwa rakyat harus disejahterakan. Oleh karena itu pidato beliau selalu menekankan rakyat, rakyat dan rakyat. Bahkan dalam konteks pemberantasan korupsi terkait dengan katakanlah tanda petik ya pemotongan anggaran, perjalanan dinas luar negeri hingga 50%, itu kan guna kepentingan masyarakat banyak. Artinya rakyat Indonesia yang menjadi prioritas harus disejahterakan. Dan itu komitmen yang tidak bisa ditawar, bahwa Pak Presiden ketika diamanahi dan dilantik menjadi presiden, yang harus diutamakan adalah kepentingan rakyat tadi. Lalu yang perlu kami sampaikan bahwa komitmen Pak Presiden untuk menata Indonesia ya dalam konteks ke depan itu tidak perlu diragukan. Kita insya Allah ke depan akan menyaksikan bagaimana program-program Pak Prabowo akan direalisasikan, akan dieksekusi, akan dilaksanakan untuk kepentingan tadi masyarakat Indonesia. Kita tahu bagaimana Pak Presiden punya Astacita ya, lalu juga punya 17 program prioritas, lalu juga punya 8 PHTC gitu. Ini kan program-program semuanya untuk rakyat, untuk publik yang memang tadi menjadi perhatian dari Pak Prabowo. Oleh karena itu ke depan kita tidak perlu pesimis, harus optimis bagaimana pemerintah khususnya Pak Prabowo dalam konteks menata mengelola bangsa ini agar betul tidak salah arah, tidak salah jalan. Ya. Dan Prabowo memastikan ke depan bahwa jalannya ya jalan lurus saja, tegak lurus saja untuk tadi membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu yang perlu kami tekankan, Bang Doni. Ya, saya bergeser ke Kang Ahmad. Kang Ahmad Nurhidayat, apakah kebijakan Presiden Prabowo untuk tetap menjaga, tanda petik kalau istilahnya Mas BHM tadi, merawat ya IKN itu sebagai salah satu bagian bahwa ini juga penting bagi publik, menurut Anda? Ya, saya kira soal IKN kita sebenarnya ya mendapatkan satu harapan ya bahwa anggaran APBN tidak dimuntahkan ke sana ya, sesuatu yang sebetulnya sudah banyak ya akademisi ya kalangan ilmuwan sudah mengatakan ini tidak tepat kebijakan untuk membangun IKN di sana ya. Dan saya kira Pak Prabowo sebenarnya sedang melakukan balancing ya antara yang kemarin begitu mengkuku, sekarang bagaimana ada nilai kemanfaatan ya yang diperoleh oleh rakyat dari apa yang sudah digelontorkan ya, hampir sekitar 92 triliun kan di IKN itu, dari infrastruktur dasar sampai istana yang sedang dibangun ini. Tapi saya kira saya ingin mengatakan begini Mas Doni ya, tahun 2025 saya kira kita harus mencermatinya dengan penuh kewaspadaan. Ya. Ini penuh dengan ketidakpastian global ya. Kalau kita lihat konteks apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Gaza, muncul lagi beberapa hotspot, belum lagi kebijakan Donald Trump yang tidak ramah terhadap barang-barang dari berbagai negara, khususnya negara berkembang. Ini akan menambah sebuah ketidakpastian dan saya kira fundamental ekonomi kita yang sebetulnya tidak cukup kuat ini, itu sebenarnya punya satu beban ya. Apalagi kalau kita lihat 2024 ini kan tahun diwarnai dengan adanya kenaikan PPN 12%. Satu kebijakan yang menurut saya salah kaprah, karena ini bisa memberatkan kelas menengah. Kita ingat bahwa kelas menengah lah yang membayar pajak. Kelas menengah lah yang kuat akan membuat ekonomi kuat. Tetapi kalau kelas menengahnya seperti sekarang, terus melemah, daya belinya tidak kuat ya, kenaikan gaji 6,5%, itu langsung terkalahkan dengan PPN yang 12%, tentunya kelas menengah yang seperti ini, yang rapuh seperti ini tidak bisa menjadi bantalan buat perekonomian, apalagi di tengah ketidakpastian di tahun 2025 nanti. Mas Oke, baik Kang Ahmad. Saya kembali ke Mas Bambang.
ini soal PPN 12% jadi apa enggak, kita juga lagi menunggu nih detik-detik pengumuman dari pemerintah ya. Ya. Tapi catatan saya kalau misalnya kembali ke soal IKN tadi, Mas BHM, Pak Prabowo kan menunjuk Pak Bas ya, yang memang sejak nol lahan itu kosong sampai kemudian berlanjut di era Presiden Prabowo untuk menjadi penanggung jawab utama dari IKN. Bukankah itu menunjukkan keseriusan, bukan sekedar yang penting ada begitu? Ya, saya kira itu menunjukkan Pak Prabowo kan sudah janji pada Pak Jokowi akan meneruskan ya. Yang itu dia, bukti tapi janji. kan dia tidak menyatakan meneruskannya sampai kapan ya. Karena Pak Jokowi sendiri di akhir-akhirnya kan bilang mungkin baru selesai tahun 2040-an ya. Dan saya kira yang penting nggak mangkrak ya, gitu. dan saya kira Pak Prabowo untuk meyakinkan Pak Jokowi, sudahlah, orang yang kamu percaya yang bangun itu kan beliau, diterusin aja oleh beliau. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kan kira-kira gitu kan. Dan tapi soal dengan anggaran yang sekarang berbeda jauh gitu Jangan sampai mangkrak lah. Saya kira bagus itu, karena kalau saya ingat apa yang dilakukan sebelumnya, memangkrakkan Hambalang, itu kan menurut saya merugikan kita semua. Kita karena juga itu kan uang kita juga. Jadi jangan sampai diulang memangkrakkan IKN hanya karena ganti presiden gitu ya. Karena itu kan ya uang kita juga gitu. Artinya ini aspek leadership ya dari seorang pemimpin ya, bukan soal politisi begitu Mas Bambang Anda melihat. Saya kira ini soal apa ya? Etika lah, etika soal politik. Soal apa istilahnya fatsun. Fatsun politik. Jangan menggunakan mentang-mentang ada pemimpin baru seolah-olah semua yang dilakukan pemimpin lama itu jelek semua dan dimangkrakkan. Ya janganlah, itu kan uang kita juga gitu ya. Tapi dipelihara, diperbaikilah, dibenahi. Dan saya kira saya setuju dengan Pak Ujang. Ini juga memberi pesan, kalau kita paksakan bangun IKN, yang menikmati IKN ini kan fasilitas untuk birokrasi. Betul. Iya kan? Dan nanti yang Pak APBN. Sementara yang swasta pasti membangun buat orang yang punya uang lah. Nggak mungkin mereka bangun untuk orang miskin, karena nggak kembali modalnya kan, investor. Nah, sekarang dikembalikan, sekarang udah difokuskan saja memperbaiki gizi anak-anak ini supaya tahun 2045 itu betul-betul tahun keemasan, bukan tahun kecemasan. Ya kan? Karena kalau IQ-nya nggak naik dari 78, rata-ratanya kan repot juga gitu. Makanya digenjot dengan makanan bergizi gratis. Oke, Mas Bambang, kita dan kenaikan gaji guru. Ini penting. Iya, penting. Di hari guru dapat hadiah kenaikan gaji guru. Kita tinggalkan dulu IKN karena tadi Anda sudah mengulik soal Pilpres sebagai salah satu kontestasi politik terbesar tanah air kita dan juga di dunia kalau boleh kita katakan. Betul. Nah, dalam waktu singkat ya, sehari. Artinya Indonesia bisa keluar sebagai salah satu negara ciri demokrasi terdepan di dunia. Apa catatan penting Anda? Catatan penting saya yang nomor satu adalah kita harus bersyukur ya bahwa kita bisa melaksanakan pemilu terbesar di dunia dalam satu hari itu relatif aman. Kalau kita lihat apa yang terjadi di negara lain sekarang kan. Banyak kita lihat jangankan di Afrika, di Eropa aja, Eropa Timur sekarang rusuh gitu ya. Kita bisa melihatkan itu dengan baik, dan bukan berarti tidak ada konflik, tapi konflik diarahkan ke institusi yang hukum lah. Jadi dalam hal itu kita boleh berbangga lah. Yang kita masih sangat harus perbaiki kan soal hukum, karena dalam masalah hukum ini tahun 2024 tuh banyak catatan buruk, dan mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi Pak Prabowo di tahun 2025 untuk fokus membenahi ini. Kalau mau, tidak mungkin kita tumbuh 8% kalau tidak ada kepastian hukum dan tidak ada keadilannya. Soal cawapres Gibran yang kemudian jadi pendamping Presiden Prabowo menjadi wakil presiden itu gaungnya sudah mulai hilang, tetapi masih ada pihak-pihak yang menimbulkan riak-riak kecil soal Gibran lah, soal Fufu-Fafa dan sebagainya. Apakah itu masih sisa-sisa kontestasi Pilpres atau bagaimana? Saya kira begini ya, kan katakan dalam proses yang buruk sulit untuk mengharapkan hasil yang baik gitu ya. Harus kita akui dengan bahasa terangnya kan proses masuknya Gibran menjadi wakil presiden itu melalui banyak proses yang banyak pakar mengatakan tidak etis. Sehingga itu buntutnya ada sampai sekarang. Nah, untungnya di Indonesia itu konstitusinya jelas. Wapres itu fungsinya ya ban serep. Jadi terserah presiden mau dimanfaatkan atau tidak gitu loh. Jadi sekarang pandai-pandainya Presiden Prabowo saja. Berbagi tugas, berbagi peran. Bagaimana kalau saya merasa gini loh,
Pak Prabowo tuh punya satu dia punya satu kesukaan kalau ketemu anak muda terus membimbing, mementoring mereka supaya menjadi anak muda yang baik. Betul. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo Bisa bisa membimbing melakukan Wapres. itu pada wapresnya yang masih sangat muda Iya, ini. dan itu tulus ya Pak Prabowo. Tulus, Oke, ya. saya mau tahu dari dalam rumah tangga istana sendiri, Pak Ujang, seperti apa komunikasi antara RI 1 dan RI 2? Karena kemarin Wapres juga ada program pengaduan dari masyarakat bisa ke Wapres. Itu bikin Pak Prabowo kemudian merasa ada matahari kembar nggak Pak Ujang? Tidak ya, sangat baik ya, sangat harmonis, sangat kondusif. Bagaimana cerminan dua pemimpin itu ya sangat kompak untuk bisa menata bangsa ke depan. Yang lalu biar berlalu gitu. Pilpres sudah selesai, kita optimis Indonesia melaju di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Oleh karena itu kalau bicara soal harmonisasi di kepemimpinan di istana Prabowo Gibran, itu tidak ada masalah sama sekali. Dan buktinya hari ini aman-aman saja, damai-damai saja, semuanya tertib ya dengan fungsi dan tugas yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir. Insya Allah pemerintah sangat komitmen untuk bisa membangun bangsa demi kesejahteraan Indonesia yang sudah sering ditekankan oleh Iya. Pak Prabowo. Suasana Dan harmonis dalam konteks ini, itu- Pak Ujang, bisa dijamin ya, tidak hanya pada masa bulan madu aja ya. Ya insya Allah Bang Doni, kita harus husnudon dalam konteks menata Indonesia ya. Bagaimanapun pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran adalah satu paket ya kepemimpinan Indonesia. Jadi ke depan insya Allah semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan kami minta doa restu semuanya agar betul-betul kepemimpinan kedua tokoh bangsa tersebut bisa menjalankan amanah dengan baik gitu. Oke, baik. Sebentar saya ke Kang Ahmad dulu ini. Menarik ini karena menyambung tadi statementnya Pak Ujang soal dulu Mas Bambang masih ingat Wapres Tri Sutrisno juga punya kotak pos 5.000 ya. Nah, ini kan Bahkan Sudarmono yang mulai. iya Pak Darmono yang memulai. Artinya kalau melihat perlunya masyarakat itu ditampung ya melalui sebuah saluran komunikasi. Kang Ahmad, Anda melihat apakah ini salah satu strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh Presiden melalui Wakil Presiden, atau Anda melihat ini ada upaya untuk Wapres mencari spotlight? Iya, saya kira kalau tugas Wapres itu kan sebetulnya ban serep tadi yang Mas Bambang bilang ya. Jadi kalau ban serep itu untuk apa? Untuk kode pos komunikasi Wapres tadi itu kan hanya cari sensasi dan cari nilai berita lah kalau menurut saya. Tapi tidak Harusnya dilarang seorang kan? Wapres- tidak ada yang melarang. Cuman kan nilai kegunaan. Ingat loh, tidak dilarang bukan berarti kita tidak bisa kritis karena Wapres ini kan menggunakan anggaran yang juga berasal dari rakyat. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang pejabat negara itu harus bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat gitu. Jadi tidak boleh kemudian motivasinya bukan rakyat ya, apalagi persiapan katanya bilang sampai nantilah 2000 berapa, ya saya kira terlalu jauh lah. Tapi saya kira penting publik ini ditunjukkan orkestrasi yang sangat indah yang dilakukan oleh seorang presiden, dan ini harus diikuti juga oleh wakil dan menteri-menterinya. Ya, cuma mungkin begini Kang Ahmad, kalau perspektifnya kita melihat bahwa ini adalah upaya pemerintah, ya kita lihat RI 1, RI 2 satu paket, ya untuk merangkum ya hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat. Ini langsung ke ring pertama pemerintah pusat gitu. Itu harus kita apresiasi dong. Anda melihatnya seperti apa, Kang? Ya kalau mengapresiasi tentunya dengan keluhan itu disikapi dengan cepat ya. Ada satu hal keluhkan dan itu direspon. Ya. Sampai sekarang kan kita belum ada nih responnya, belum dengar nih responnya. Dan saya kira memang yang bisa merespon Anda itu harus laporan Kementerian dulu kali ke situ sambil menunggu ada respon apa enggak. Ya, saya kira sekarang ini kan alat-alat komunikasi sudah banyak. Iya. Bahkan Kementerian Menkom DG misalkan sudah berubah nama menjadi DG, itu kan artinya bagaimana komunikasi itu disalurkan secara digital dan diresponnya juga cepat. Saya kira sudah banyak jalur-jalur komunikasi. Hanya saja dengan penambahan kantor Wapres ya, yang sesuatu yang sebetulnya tidak ada jadi ada. Jadi agak menurut saya kelihatan agak lucu aja begitu. Oke, baik. Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan tadi,
istilah agak lucunya Kang Ahmad ya. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, saya tengah berdiskusi dengan Ujang Komarudin, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik, serta jurnalis senior Bambang Harimurti. Mas Bambang, tadi kita sudah ikuti bersama pernyataan Presiden Prabowo, PPN 12% tetap berlaku, tetapi hanya dikenakan bagi barang dan jasa mewah. Satu kata dari Anda. Hadiah tahun baru dari Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih hadiahnya, ya kan? Nah, tapi sebagai orang kaya beda komentarnya ya. Walaupun ini koma loh. Oh, koma. Saya kebayang tadi setelah itu Bu Sri Mulyani terus bisik-bisik, Pak, ini kan kalau target kita kenaikan pendapatan 142 triliun. Ini dari mana nih? itu biar tugasnya Bu Sri Mulyani. Tapi kena menyangkut kebijakan publik, saya mau minta komentarnya Kang Ahmad dulu. Bagaimana? Kata Mas BHM, ini hadiah tahun baru. Kang Ahmad melihatnya seperti apa? Ya, saya kira kalau kita pernah dengar narasi ini ya, sebelum kemudian Bu Sri Mulyani mengatakan ada kenaikan, meskipun tadi menurut saya agak tidak terlalu jelas, terutama bagian apakah kemudian yang dikeluhkan masyarakat misalkan seperti gula industri masuk PPN atau tidak, kemudian layanan internet masuk ini itu tidak. Kalau narasinya Bu Sri Mulyani yang dulu kan itu masuk. Tapi sekarang kan ditegaskan hanya seperti apa yang barang mewah, kapal pesiar, aftur, pesawat jet pribadi yang mungkin diantara kita selain Mas Bambang Harimurti kali yang punya ya. Jadi kalau kita, baru membeli private jet ini katanya tanggal 2. Tapi saya kira begini, ya ini perlu diapresiasi karena Pak Presiden langsung datang ke kantor Kemenkyu. Betul. Dan saya kira ini untuk meluruskan ketimpang siuran ya, yang mengatakan bahwa 12% sebetulnya merata dan sebagainya. Meskipun Mas, saya ingin katakan sedikit catatan bahwa sebetulnya kita punya skema untuk barang mewah PPN itu yang disebut dengan PPNBM. Iya. Ya, kenapa nggak kemudian tegas saja PPN 12% ditunda digantikan dengan PPNBM? Itu narasinya jauh lebih sederhana dan itu akan jadi jauh lebih populis menurut saya. Itu tugasnya kan Pak Ujang itu, Kang Ahmad. Anda boleh langsung menyampaikan ke Pak Ujang nih di sebelah Anda nih. Lanjutkan dulu, nanti catatan itu dijawab sama Pak Ujang. Silakan, Kang Ahmad. Ya, karena dengan adanya ketentuan PPNBM, yaitu PPN untuk barang mewah, itu sudah cukup. Misalkan dengan mengatakan bahwa emang ini semua barang yang dikategorikan oleh Undang-Undang Barang Mewah ini dikenakan kenaikan pajak dan pajaknya disesuaikan dengan ekuivalen 12% tadi. Nah, ini jauh lebih mudah difahami oleh masyarakat daripada 12% tetapi barang mewah saja, meskipun nanti jangan-jangan definisinya beda lagi nih. Ini kan kita dengarkan, kan kita sempat sampai DPR juga mengatakan, ya Ketua MPR juga mengatakan bahwa ini hanya kenakan barang mewah, tetapi kan narasinya berikutnya beda lagi di kantor Kementerian Keuangan. Nah, saya menginginkan dengan adanya Pak Prabowo sudah hadir di Kementerian Keuangan, ini definisinya jadi definitif, jelas bahwa 12% itu mewah yang terkategorikan tadi kapal pesiar yang hanya 1%. Ya begitu. Oke, ya baik. Nah, ini harus dijawab sama Pak Ujang nih. Pak Ujang kena sedang dalam perjalanan, jadi di kendaraan, jadi cahayanya kurang ya. Ini bukan karena rumah mewah kena pajak ya, lightingnya ya. Silakan Pak Ujang, bagaimana mengorkestrasi narasi kebijakan publik ini agar komunikasi publik pemerintah ke masyarakat bisa lebih efektif? Ya, Pak Presiden selalu mengatakan bahwa rakyat yang menjadi prioritas. Oleh karena itu, kenaikan ya PPN 1% ya, dari 11 ke 12 itu hanya barang mewah dan jasa ya yang mewah. Oleh karena itu sangat clear, sangat jelas, saya rasa tidak perlu ditafsirkan karena nanti di breakdown oleh Kementerian Keuangan mana-mana saja yang bagian barang mewah tersebut. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi kami dari juru bicara tentu tidak dalam kapasitas menafsirkan, tetapi bagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, kebijakan yang tentu tadi menjadi kado positif ya, kado baik bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa sejatinya
kebutuhan-kebutuhan pokok, beras, gula, gitu ya, susu, telur, daging, eh, termasuk pendidikan, kesehatan, angkutan umum, itu tidak kena PPN. Dan ini sangat clear ya sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, dalam konteks itu, maka tadi ya Pak Presiden mengatakan kita sambut tahun baru tahun 2025 dengan penuh kegembiraan, dengan penuh optimisme, dengan penuh percaya diri, agar betul-betul tadi bahwa ini kado yang Iya. terbaik dari Pak Prabowo untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, saya nggak jadi beli ini kapal pesiar gara-gara Mas Bambang tadi nambah beban lagi. Bu Sri Mulyani sebenarnya unhappy ya, ini Iya, iya. tafsir ya. Iya, Karena iya. Anda tadi mempertegas Bukan lagi. unhappy tapi pusing gitu Pusing. ya. Gimana cari kekosongan Iya, 142 42 triliun kira-kira ya, yang menurut target ya. Nah, kalau menurut saya sih sebetulnya kalau Pak Prabowo nanti setelah tahun baru mau memberi hadiah lagi, Apa itu? 142 triliun itu kalau menurut saya bisa diraih oleh pemerintah hanya dengan mengenakan pajak ekspor bagi dua komoditas Indonesia yang menjadi juara dunia. Oke, satu batu bara. batu bara. Batu bara itu tahun ini kira-kira nilai ekspornya 900 triliun. Kalau dikasih aja 10% pajak itu masuk, dia dapat 90 triliun. Iya, iya. Dan itu masih cuan buat Iya, perusahaan. iya. Karena kenapa? Karena harga acuan batu bara dunia itu sekarang hampir $140 per ton. Padahal biaya produksi gali-gali batu bara itu biasanya di bawah $40 karena cuma gali-gali aja kan. Iya, iya. Jadi Pak Prabowo juga bisa nanya tuh sama Hasim. Hasim kan juga adiknya punya Main bahwa batu bara. keuntungan $100 per ton itu terlalu besar lah buat pengusaha ini ya, pengekspor batu bara. Jadi kalau bagi cuannya sedikit $14 Pak buat negara gitu, saya kira apalagi buat ngasih makan anak-anak supaya bergizi, Iya. lebih dari cukup. Sementara kalau kita biarkan ini, kebanyakan pengekspor itu selisih yang $100 ini kebanyakan diparkir di luar negeri. Iya. Ya, nggak dan juga mereka nggak perlu mengeluh karena pajak ekspor itu bisa dilakukan hanya untuk misalnya harga acuan di atas $70 gitu Oke, misalnya ya. iya. Jadi mereka nggak mungkin Iya. rugi. Masih win-win ya? Masih win-win. Oke, itu batu bara. Yang Cuma kedua, artinya berbagi untung bukannya ya. iya. Yang kedua nikel. Kita juga Nikel. eksporter terbesar dunia. Harga nikel itu sebelum kita masuk besar-besaran di dunia itu $25.000 per ton ya. Gara-gara kita banjiri pasar, jatuh harganya sekarang sampai $16.000. Nah, kalau kita tanya teman-teman di industri nikel, kalau yang efisien, dia asal di atas 14.000 udah sudah untung. happy. Iya. Kalau BUMN yang kurang efisien kali mungkin 16.000 lah. Jadi kalau pemerintah kenakan 10% juga gitu, Iya. mungkin naik harganya jadi 17.000 nggak apa-apa karena harga dunia belum sanggup. Bahkan jadi ikut naik harga nikel itu kita untung karena kalau harga itu turun kita juga rugi. Iya, iya. Jadi di nikel itu kita berkepentingan menaikkan harga dunia. Ya, dan itu bisa kita lakukan cukup kasih pajak ekspor dan Iya. bisa aja bilang deh hanya berlaku kalau di atas $16.000 per ton. Itu Jadi kayak progresif ya? ya pajak itu progresif. tahun ini kita dapat kira-kira 700 triliun lah. Kalau tambah 10% 70 triliun. Ya Iya. 70 tambah 90 Iya. 150 triliun. Selesai lah ya. Selesai kan? Loh kok kita yang deal? Iya. Itu kan PR-nya Pak Coba Prabowo sama Bu masalahnya, Sri Mulyani. Ya ini uji nyali buat Pak Prabowo. Karena kata kuncinya apa? berani apa enggak gitu? Ya karena industri batu bara ini sepertiga anggota kabinet Main di situ. punya bisnis itu. Nah, juga DPR. Itu kesalahannya Mas paling BHM besar. nggak main di situ. Iya. Oke, tapi Iya. menarik ya. Dua tadi batu bara dan nikel ya. Udah cukup. Kita ya. tuh juara dunia soalnya. Oke, mudah-mudahan Pak Ujang bisa bawa itu ya informasinya kepada Presiden. Cuma begini, ini kan sekarang kalau kita mau cari dari sumber lain, mungkin ada misalnya Kang Ahmad, Anda setuju nggak kalau misalnya ada pemangkasan biaya-biaya birokrasi, misalnya rapat-rapat pemerintah, kemudian perjalanan dinas dan sebagainya. Presiden Prabowo sudah memperketat perjalanan dinas ya, dan itu salah satu mungkin yang bisa membuat APBN kita itu tidak
hidup segan mati tak mau. Menurut Anda, apalagi sumber-sumber pemasukan negara yang bisa kemudian memangkas semua biaya-biaya besar itu, Kang Ahmad? Banyak sekali kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mau berkeringat, mau capek gitu ya. Kalau naikin PPN kan gelondongan nggak berkeringat sama sekali ya. Dan saya kira tidak ada pemerataan pajak di situ, bahkan semua orang kena. Bahkan yang lebih kena adalah mereka yang punya penghasilan ke bawah ya, menengah ke bawah itu paling banyak ditarikin PPN secara porsi pendapatan mereka. Cara lain adalah kalau yang berkeringat itu adalah misalkan ya Mas Doni adalah dengan cara memperbaiki tata kelola pengumpulan PPN yang ada 11% sekarang. Iya. Itu saja sudah mengenerate bisa sampai 50 triliun karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang bandel ya. Yang kedua saya kira ini kita lagi booming masalah teknologi ya. Termasuk e-commerce ya. Kita ini belum ngejar ke mereka ke sana gitu ya. Bahkan kalau kita lihat Elon Musk yang digadang-gadang yang katanya orang terkaya di dunia itu, masa investasinya yang 30 miliar dengan 3 orang karyawan untuk Starlink misalkan. 30 miliar rupiah loh, bukan dolar loh. Bukan dolar ya. Kecil sekali sebenarnya. Artinya apa? Kita bisa mengenerate lagi ya produk-produk teknologi ya seperti Tesla, kemudian ada e-commerce ya. Kalau kita mau merajut, mau mengelola, keuntungan mereka besar sekali di era pasca pandemi. Tentunya tadi selain tadi windfall di bidang nikel, batu bara, jangan lupa kelapa sawit juga. Ini juga ada windfall juga di bidang teknologi, ini juga bisa di generate ya. Tapi masalahnya adalah ini perlu tata kelola yang baik ya, yang kemudian ada due intelligence-nya supaya bisa di counter karena mereka biasanya juga menghindari adanya pajak begitu, Mas Doni. Digitalisasi birokrasi kali ya, Kang Ahmad ya. Jadi kalaupun kita sudah di era digital, tapi mindsetnya masih analog ya, susah juga. Apa masukan Anda buat birokrasi kita? Mumpung ada Pak Ujang denger nih. Ya saya kira kemarin kan kita sempat mendengar adanya pelarangan ke luar negeri. Saya kira kalau itu angkanya masih kecil sekali lah. Dibandingkan dengan penambahan kementerian yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan kemudian anggaran alutsista dan sebagainya pertahanan keamanan ini masih urutan Kementerian Pertahanan nomor 162,3 triliun dan saya kira sebetulnya di kondisi kelas menengah yang sedang tertati-tati sebetulnya postur anggarannya nggak sesuai. Masa kok kelas menengah yang tertati-tati alutsistanya yang diperkuat? Ini agak nggak nyambung sebenarnya. Nah saya kira perlu adanya realokasi APBN yang lebih sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan kelas menengah ya. Saat ini kan Pak Prabowo ini banyak sekali cabangnya ya, memperkuat pertahanan keamanan dan sebagainya. Tapi saya kira perlu ada prioritas di situ. Ya termasuk memprioritaskan antara mau makan siang atau mau IKN. Ini sebetulnya dua barang yang nggak bisa dikawinkan sebenarnya ya, karena dua-duanya besarnya sama. Dan saya kira nilai manfaatnya kita bisa berdebat bahwa masing-masing ini punya dua manfaat yang berbeda begitu. Tapi saya kira perlu ada ketegasan dengan adanya penerimaan negara yang terbatas tadi sempat Pak Bambang Harimurti mengatakan kelihatannya Bu Sri Mulyani ya bacaannya lagi kebingungan ya. Ya bingung karena semua mau dibiayai. Saya kira perlu ada nanti prioritas pengalokasian APBN, mana yang sebetulnya sangat diperlukan, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa digeser menjadi tahun 5 tahun yang akan datang misalkan seperti itu. Ya, oke. Tadi kata kuncinya menarik. Ada dua hal yang tidak bisa dikawinkan ya. Makan bergizi gratis sama IKN. Walaupun tidak menikah, tapi bisa berjalan bersama. Cie. Saya boleh protes sedikit? Boleh. Nah, kalau menurut saya itu sih nggak perlu diperdebatkan. Kalau makan gizi gratis itu jalan bisa. Harus jalan. Betul, itu janji presiden. Kalau IKN itu nggak harus selesai tahun ini. Jangan ngompor deh, Mas. Enggak, maksud saya kan IKN itu tidak ada kewajiban tahun ini. Kalau anak kurang gizi nggak kita kasih hari ini, langsung terkena dampaknya gitu loh. Kalau IKN kan kapan aja kita bisa mau pindahnya 5 tahun, gitu. bisa 10 tahun. Bisa, Oke, ini menarik. Tapi kuncinya Pak Ujang, bagaimana pemerintah kemudian menangkap semua sinyal-sinyal dari masyarakat ini, kemudian menyampaikan kepada Presiden Prabowo dan mengembalikan pesan ini agar tidak multitafsir di masyarakat. Apalagi ini ya soal PPN yang tadi baru saja disampaikan. Apa kira-kira Pak Ujang yang bisa Anda sampaikan kepada publik agar apakah tetap harus memberi kesempatan dulu pemerintah bekerja atau kita juga harus menunggu sampai kapan kira-kira Pak Ujang? Pertama saya jawab dulu tadi soal
program Pak Presiden ya, Ya. makan bergizi gratis. Ini program prioritas. Pak Prabowo punya Astacita, punya program 17 program prioritas dan ada 8 PHTC. Ini sangat clear, sangat jelas dan ini akan kita eksekusi secara bertahap di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi dalam konteks itu pemerintah akan habis-habisan, akan total ya, akan mati-matian untuk berjuang merealisasikan janji-janji kampanye Pak Prabowo Gibran dan itu akan berjalan. Ya kami minta doa restu agar program-program prioritas bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, tentu soal tadi PPN ya naik 1%. Itu kan sangat clear, sangat jelas bahwa barang mewah, jasa mewah. Jadi tidak perlu ditafsirkan juga gitu bahwa yang terkait dengan kebutuhan masyarakat banyak ya, bahwa sembako gitu, sayur-sayuran, jasa pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya tidak naik. Sama sekali tidak ada kenaikan, 0%. Ya. Nah ini juga masyarakat harus paham, tidak ada kenaikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu ya kami pemerintah tadi, Pak Presiden sudah sangat clear menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa ya inilah kado terbaik, pemerintah akan bekerja dengan keras untuk bisa menata, mengelola bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita tahu bahwa anak Indonesia perlu mendapatkan haknya, mendapatkan makanan bergizi gratis. Tentu targetnya adalah bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan sehat, dengan kuat, dengan cerdas, yang nanti ujungnya adalah melahirkan anak-anak yang betul-betul kompetitif. Bukan hanya di level nasional, tapi di dunia internasional. Ini kan harus didesain dari sekarang, harus direncanakan dari saat ini. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo tadi ya, semuanya positif, semuanya baik, semuanya adalah berlandaskan kepada kepentingan rakyat Indonesia. Dan jangan pernah meragukan komitmen Pak Prabowo untuk bisa mengangkat harkat derajat masyarakat Indonesia. Siap, baik Pak Ujang. Kang Ahmad juga Mas Bambang, kita rehat sejenak. Ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. NTV Prime Dialog akan segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Kami masih mengajak Anda untuk membahas kilas balik peristiwa sepanjang tahun 2024. Memang tidak bisa Mas Bambang kita habiskan dalam satu kali dialog. Iya, betul. Ya. Satu tahun. Satu gimana? tahun ya kan. Apalagi tadi dapat hadiah PPN ya. Iya, Oke, betul. kita apresiasi. Cuma ada dua hal yang mau saya soroti di segmen terakhir kita ini. Soal kita sempat mendapatkan serangan di pusat data nasional. Betul. Dan itu berdampak kemana-mana. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya saya pikir bahwa serangan data itu sesuatu yang keniscayaan ya. Kita baru aja dengar kan di Kementerian Federal Reserve di Amerika Ya. baru melaporkan dihack, Ya. diduga oleh dari Cina sehingga ribut Cina. Dan di mana-mana di seluruh dunia perang Rusia dengan Ukraina, perang cyber itu udah bagian dari keniscayaan. Nah, jadi kita harus siap. Nah, untuk ini sebetulnya Presiden Prabowo bisa memberi satu kado lagi kalau mau ya. Oh, apa tuh? Yaitu gini, menurut undang-undang dulu yang namanya data center tuh harus di Indonesia lokasinya. Lalu di zaman Pak Jokowi karena tekanan dari pengusaha-pengusaha luar terutama, dikeluarlah Perpres membolehkan itu tidak harus di Indonesia. Nah, sekarang kita kena judi online. Iya, pinjol, judol. Begitu mau dikejar, kalau servernya di luar, Nggak bisa. nggak bisa. Nggak ada kedaulatan kita. Jadi karena ini Perpres, Pak Presiden Prabowo bisa memberi hadiah lagi, dengan bikin bikin Perpres Perpres baru, kembalikan ke undang-undang bahwa data center harus di Indonesia. Tinggal diamatin aja tuh Iya. data Dan center. Keamanannya terjamin. Jadi judol yang dari Kamboja, dari mana-mana, nggak bisa masuk. Karena bukan di kita. Jadi kita punya semacam pagar lah gitu. Iya, iya. Ya, nah ini harus dipikirkan Prabowo baik-baik juga kebijakan dengan Starlink itu mungkin juga perlu ditinjau ulang. Saya Starlink setuju itu dengan yang Bang Elon Ahmad. Musk kan? Iya, jadi Kalau kita, Mas Elon Starbucks keliling katanya. iya. Jadi ini kalau menurut saya kita harus hati-hati. Cyber itu kalau kita tidak hati-hati itu bisa menjadi pintu masuk
kolonialisme digital. Iya, iya. Ya. Dan Prabowo kan eranya- anti kolonial, dia Betul, mesti betul, mesti iya. mulai membangun benteng-benteng itu. Iya. Eranya sekarang memang sudah begitu ya. Iya. Sudah serba digital, sudah cyber gitu kan. Iya. Nah, pertanyaan saya ke Kang Ahmad, dengan kondisi masyarakat kita, Anda pasti mengikuti banyak yang jadi korban pinjol, ya, judol, ini iya. karena Dan terlilit berkaitan biasanya. Ya, itu saling terkait. Bagaimana seharusnya pemerintah mensikapi soal ini agar di tahun 2025 tidak akan muncul masalah yang sama? Komentar Kang Ahmad. Ya, saya kira terkait pinjol itu sesuatu yang sebenarnya penegak hukum kita itu gampang untuk mengatasinya, ya. Mereka punya datanya, semua ini bisa traceable, ya, di mana pelakunya, servernya ini pasti ada kompradornya, ada juga influencer-influencer yang sudah diidentifikasi, sudah dipanggil. Saya kira itu sudah ada datanya. Tinggal saja menurut saya keinginan kuat, itikat kuat untuk betul-betul memberantas gitu, ya. Sampai melibatkan orang-orang di dalam kementerian, ya, Komdiji misalkan, itu kan satu hal yang memalukan ya dalam kita mengelola negara gitu. Iya. Dan saya kira kalau kita mau benar-benar menuntas mudah sekali, hanya saja aliran uangnya ini udah kemana-mana ini, Mas, udah ke aparat keamanan, ya, diduga juga ke para tokoh-tokoh yang sekarang dianggap menteri dan sebagainya. Saya kira kita harus berani mengatakan bahwa ya kita berantas sampai tuntas, ya, meskipun dia adalah pejabat tinggi, aparat keamanan yang punya kewenangan, ya, kalau dia ada uang yang mengalir ke sana ya harus diproses secara hukum gitu. Iya. Tapi saya ingin menyorot dulu yang digital tadi, ya. Iya. Yang kasus kita kebobolan yang itu terjadi, dan saat ini sebetulnya saya agak bingung, ya. Satu sisi kita belum ada satu jaminan undang-undang security data. Iya. Data itu sebetulnya public goods yang Betul. harus dilindungi, sehingga kalau bocor, instansi yang mengumpulkan ini harus kena sanksi, baik itu sanksi material kepada kita sebagai publik, karena berbagai negara juga sudah ada. Nah, sekarang ini Kementerian Kesehatan lagi giat-giatnya ini mengambil data kesehatan kita, mensatukan di dalam server. Dan tapi kemudian satu sisi kita belum dapat nih satu informasi bahwa perlindungan data ini akan diperkuat. Iya. Nah, satu sisi kan itu ada satu dilema, ya. Kementerian Kesehatan dengan sangat progresif dan agresifnya, sementara pelindungan datanya tidak dilengkapi gitu. Nah, saya kira ini perlu menjadi catatan nih, Mas Ujang, di kantor komunikasi kepresidenan. Kalau seandainya kita mau serius melindungi data dulu, lebih baik ekspansi itu ditahan dulu, di hold dulu, sampai kemudian kita punya satu sistem yang katanya satu pelindungan data, dan kemudian instansi-instansi yang mengambil data itu manakala bocor dia harus dikenakan sanksi. Iya. Dia harus bayar kepada masyarakat, karena data ini kan bisa digunakan oleh pihak ketiga dan bisa untuk berbuat jahat dan merugikan kita sebagai orang yang menyerahkan datanya kepada publik. Iya, kepada bahkan pemerintah. diperjualbelikan, ya. Pak Ujang, langsung direspon, silakan. Ya, tentu terima kasih masukannya. Pemerintah memikirkan ini dengan serius terkait dengan keamanan data, ya. Memang tidak main-main soal data tersebut, dan ke depan ini akan menjadi bagian daripada bagian tugas dari pemerintah untuk memastikan data-data rakyat Indonesia aman. Nah, yang kedua, saya hanya ingin mengatakan bahwa beri kesempatan kami untuk menata bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Pak Prabowo berkomitmen menata, ya, tadi soal judi online gitu. Itu kan bagian daripada komitmen yang disampaikan Pak Prabowo dalam beberapa pidatonya, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, judi online, perdagangan manusia. Ini kan 4 hal yang selalu ditekankan oleh Pak Prabowo untuk disikat, ya, untuk diberantas. Oleh karena itu, ya, kita lihat bagaimana oknum-oknum, ya, yang menyalahgunakan kewenangannya di kementerian kan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ini kan bagian-bagian daripada komitmen keseriusan pemerintah, keseriusan Pak Prabowo untuk tadi memperhatikan 4 hal tadi, bahwa penyakit-penyakit masyarakat, hal-hal yang merugikan masyarakat Indonesia, yaitu harus diselesaikan, harus dituntaskan, dan harus tadi bisa diantisipasi, bahkan diminimalisir. Tidak boleh kami gitu, negara, membiarkan ini semua meluas. Oleh karena itu Pak Prabowo menekankan berantas semuanya gitu. Oke. Bukan hanya judi online, tadi korupsi, narkoba, perdagangan orang,
itu betul-betul menjadi bagian daripada komitmen Pak Prabowo untuk bekerja menata terkait menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Dan tadi kami butuh waktu, beri kesempatan, mohon doa restunya agar tadi semuanya bisa kami selesaikan satu persatu masalah-masalah tersebut. Iya, ini kan sudah mau tahun 2025, Pak Ujang. Apa optimisme yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat kita karena sebentar lagi tahun 2025? Kalau kita baca riset ya, salah satu lembaga riset dunia gitu, bahwa Indonesia itu negara yang paling optimis di dunia dalam menghadapi tahun 2025, itu fakta. Survei dari 34 negara gitu yang disurvei. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, selamat tahun baru gitu, semoga penuh kegembiraan gitu, penuh optimisme, lalu juga harus percaya diri. Ini kan betul-betul memberikan semangat juang yang kuat kepada rakyat Indonesia untuk menghadapi masa depan yang baik ke depan. Tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa ini. Dan tadi kita bergotong royong, kita bersama-sama, kita bangun optimisme, karena itulah kekuatan kita bersama. Ketika kita bersatu, rakyat dengan pemerintahnya bersatu, rakyat dengan pemimpinnya bersatu, maka persoalan bangsa itu bisa kita selesaikan step by step gitu, sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Pak Presiden. Ya, Kang Ahmad, agar pemerintah bisa bergerak lebih lincah, lebih efektif lagi, apa yang bisa Anda sampaikan dalam menangani berbagai persoalan publik tahun depan lebih oke lagi? World Bank, Bank Dunia itu memprediksi pertumbuhan kita jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi untuk tahun 2025 ya. Di tahun 2022, World Bank itu memproyeksi pertumbuhan kita 5,3. Tahun ini dia proyeksikan pertumbuhan kita di tahun 2025 itu hanya 5,1% saja. Artinya ini ada penurunan dari optimisme yang dilakukan oleh perekonomian Indonesia, dan saya kira ini beralasan dengan sejumlah tadi ya, kenaikan PPN yang belum definitif, yang kemudian ada kenaikan-kenaikan yang lain, termasuk kenaikan BBM, tarif dasar listrik yang non subsidi, ini juga akan memberatkan masyarakat kita. Saya kira kalau kita ingin menjaga optimisme yang disampaikan Kang Ujang tadi, maka tempuhlah cara-cara kebijakan ekonomi yang sifatnya ada relaksasi, yang memberikan stimulasi, bukan malah memperketat, menaikkan pajak, ya, mencabut BBM, subsidi tarif dasar listrik dan sebagainya. Karena itu semua secara teori ekonomi tidak membantu perekonomian kita. Dan saya kira kalau tujuannya Pak Prabowo adalah presiden ke-8 pertumbuhan 8%, ini masih jauh nih, dari 5,1% ke 8% itu butuh lompatan 3 kali lipat daripada yang sebiasanya. Dan saya kira yang dilakukan adalah harusnya dengan satu pendekatan-pendekatan yang memudahkan terutama kelas menengah dalam menghadapi perekonomian ke depan. Begitu, baik. Mas. Ya, Mas Bambang, saya ingin tahun depan yang tinggal berapa jam lagi kita masih berdiskusi tapi soal optimisme. Apa catatan Anda? Kalau menurut saya kita bisa optimis untuk tahun depan seandainya Pak Prabowo menjalankan apa yang diucapkannya selama ini di mana-mana ya. Janji-janji anti korupsi, janji-janji untuk menyikat mereka yang korup, dan juga janji-janji untuk memajukan rakyat kecil dan sebagainya. Dan itu semua dengan mudah bisa diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan publik ya. Memang sudah diberi contoh yang baik dengan keputusan soal PPN ini ya. Itu udah memberikan kita lebih banyak optimisme ya. Yang saya berharap bisa diikuti dengan yang berikut. Bahwa yang 142 triliun itu ambil aja dari ekspor batu bara dan nikel. Karena pengalaman kita di kelapa sawit dengan memberikan pungutan ekspor membuat hilirisasi jalan. Jadi kayak Unilever yang tadinya punya pabrik kemana-mana, daripada saya kena pungutan ekspor, saya pindahin aja pabrik saya dari Filipina, dari mana-mana. Kita bisa belajar dari kelapa sawit ya. Bisa belajar ya. Hilirisasi akan meningkat. Kalau hilirisasi meningkat, nilai tambah meningkat, itu kan janji Pak Prabowo juga ya. Jadi kalau tapi syaratnya memang satu yang saya berharap justru di sini kekuatan Pak Prabowo adalah untuk menjalankan kebijakan yang pro rakyat, mau tidak mau dia akan berhadapan dengan oligarki. Ya, seperti batu bara. Banyak anggota Pak DPR kita, menteri kita, kepala daerah kita itu bisnis batu bara. Jadi banyak Anda katakan tadi super elit kita itu bisnis ke nikel. Seperti Anda katakan uji nyali dong. Uji nyali. Tapi Pak Prabowo bisa ngatakan, saya nggak mau merugikan kamu kok.
Cuma cuannya tolong dibagilah Ya, sebagian ya. Oke. Tetap win-win kok gitu. Ya. Kalau itu bisa dilakukan Prabowo, saya sangat optimis. Bukan Oke. cuma optimis, sangat optimis gitu kita ya. tunggu dan kita dukung meski kita tetap mengkritisi secara Ya. proporsional karena Itu cara kita menjaga supaya Pak Prabowo tetap di jalan yang lurus. baik. Mas Bambang terima kasih sudah bersama kami. Pak Ujang hatur nuhun. Kang Ahmad terima kasih sudah bersama kami. Sama-sama. Ya, Bang tetap Doni. sehat buat Salam, Anda semua. Bang Bambang, Selamat Bang menyambut Ahmad. tahun baru ya. Selamat tahun baru. Ya. Sama-sama, Mas. Baik, Mas Bambang juga selamat tahun baru ya. baru ya. Selamat menyambut tahun 2025. Oke. Baik pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog di paruh pertama. Jangan kemana-mana karena masih ada beberapa berita lainnya dan juga NTV Prime Dialog lainnya. Tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.